Terima kasih Pak Jeki. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Iya, ini adalah awal dari bulan terakhir tahun 2025. Saya ingat dulu ketika sebelum tahun 2000, saudaraku, jadi masih tahun 1970, 1980 begitu, saya looking forward, saya memandang ke depan. Nanti tahun 2000 kira-kira seperti apa begitu ya. Dan ternyata cepat sekali waktu berjalan. Kita melewati tahun 2000, milenium yang ke-20 ya saudara ya. Masuk abad 21. Ternyata semuanya terlewati begitu saudaraku ya. Kemudian setelah tahun 2000 saya melihat ke depan, nanti tahun 2010 seperti apa. Ya, ternyata saya semakin tua. Ya, dan saya juga melihat teman-teman saya menua. Bahkan ada kata menua ini harus disadari, diterima, dan tentunya bukan sebuah excuse, tapi juga kita harus ingat saudara bahwa waktu itu terus berjalan. Kemarin saya ngobrol dengan seorang teman, saya menceritakan dengan terbuka bahwa jemaat Kahal ini sekarang populasinya itu umurnya naik saudaraku ya. Karena kita sudah bersama-sama cukup lama. Jemaat lama seperti Pak Joni dan sebagainya umurnya terus bertambah. Saya juga bertambah. Makanya saya katakan pendetanya menua, jemaatnya juga menua gitu saudaraku. Ya, tapi ini bukan excuse bahwa generasi lapis berikut ini harus disiapkan. Karena memang perjalanan iman kita itu tidak berhenti di kesementaraan. Amin, saudara. Kita mau belajar pada pagi hari ini tentang iman dari Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Judul dari apa yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah Kota Allah atau City of God. Kalau saudara dengar akan istilah City of God atau Kota Allah, bagi Anda yang belajar teologi, yang suka meneliti akan sejarah gereja, pasti tahu bahwa istilah City of God, ya the Civitate Dei, itu adalah tulisan dari seorang bapak gereja di abad 5, awal abad 5 yang sangat termasyur, yaitu Santo Agustinus, Saint Agustin, saudaraku. Nah, Santo Agustinus ini menulis akan City of God, sebuah karya yang besar yang sampai hari ini masih jadi sumber bagi para scholars, para orang-orang yang suka belajar tentang teologi. Ada 22 buku yang menceritakan tentang apa yang tertulis dalam firman Tuhan yang dikupas dengan caranya sesuai dengan zamannya. Saudaraku, City of God ini tulisan dari Santo Agustinus. Tapi pagi ini kita tidak mau membahas tentang buku City of God yang ditulis oleh Santo Agustinus. Enggak, saya enggak bahas itu. Saya akan ngajak Anda membaca akan beberapa ayat yang nanti akan kita kupas pelan-pelan, yang menceritakan tentang perjalanan iman dan pengharapan dari Abraham. Tapi ini City of God kita baca dulu ayatnya saudara. Ibrani 11 ayat 10 ya. Munculnya kata kota Allah itu di dalam Alkitab
ditulis oleh penulis Ibrani. Coba kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ia di situ kata menanti-nantikan dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai istilah looking forward. Dia melihat dan memandang ke depan, mengharapkan begitu ya, kota yang mempunyai fondasi. Berarti apa yang ditemukan oleh Abraham itu tidak memuaskan dia. Nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan iman dan pengharapan dari Bapak Abraham, saudaraku. Ya, ingat ya, Abraham adalah bapak orang beriman. Kita harus belajar dari perjalanan iman dan pengharapan Bapak Abraham. Next. Nah, saudara, di dalam ayat 8 dari surat Ibrani dituliskan, karena iman Abraham taat. Jadi iman itu harus direspon dengan ketaatan, saudaraku. Sebab iman tanpa perbuatan ketaatan pada hakikatnya mati. Betul ya? Jadi kalau saudara dan saya berkata aku percaya, aku beriman, maka kita harus mentaati apa yang difirmankan. Iman itu pada hakikatnya adalah tanggapan terhadap firman. Ketika Tuhan berbicara, ketika kita terhubung dengan firman, entah firman itu melalui ayat yang kita baca, atau saudara sedang duduk di gereja mendengar firman diberitakan, firman itu kita dengar, bagaimana respons kita. Ketika kita merespons dengan berkata, ya Tuhan, aku percaya, dan dilanjutkan dengan tindakan ketaatan, maka itulah yang membuat Abraham dibenarkan karena iman. Ngerti ya saudaraku ya. Jadi kita ini dibenarkan karena iman. Tapi iman itu harus dilanjutkan dengan tindakan ketaatan. Makanya di situ ditulis, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil. Makasih Kesia. Ini anak saya kecil tapi luar biasa, saudara ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Artinya ada janji Tuhan di dalam panggilan itu. Bram, dulu namanya Abram kan. Bram, kamu aku perintahkan untuk pergi meninggalkan Haran. Jadi Abram waktu itu bersama dengan bapaknya ada di Haran. Bapaknya mati, kemudian dialah yang dipanggil. Kamu berangkat. Dia tanya, Tuhan kemana aku akan pergi? Enggak dijawab, saudaraku. Udahlah kamu percaya saja. Dan percayalah Abraham. Dan dia pun berangkat, saudaraku. Dikatakan ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya. Jadi Tuhan menjanjikan sebuah tanah, sebuah wilayah yang nanti akan jadi milik pusakamu. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang
ia tujui. Itu Ibrani 11 ayat 8. Ya. Jadi dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Dia cuman dengar, percaya, nurut, saudaraku. Sekali lagi kita sedang belajar bagaimana langkah-langkah iman dari Bapak Abraham. Karena dia adalah bapak orang percaya. Jadi pertama, ketaatan terhadap firman, itulah iman, saudaraku. Respon terhadap firman. Janji milik pusaka, ini pengharapan. Jadi Abraham itu ketika mentaati apa yang Tuhan sampaikan, Abraham berangkat. Nah, coba kita lihat saudara ya, saya minta Kejadian 12 ayat 1 ya, kita lompat pindah ke Kejadian 12 ayat 1. Ini yang diambil, disitir oleh penulis Ibrani. Di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu di tempat kamu berada sekarang, dan dari sanak saudaramu yang ada di situ, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Waktu dia tanya lebih lanjut, mana negerinya, seperti apa bentukannya, Tuhan tidak jawab. Saudaraku, sometimes perjalanan iman kita itu penuh ketidakpastian atau ketidaktahuan. Jadi kita ini nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi orang percaya, orang beriman punya pengharapan. Ketika aku mentaati panggilan Tuhan, aku punya harapan bahwa pasti apa yang Tuhan firmankan itu lebih baik dari sebelumnya. Paham ya? Jadi hope atau pengharapan itu kalau secara sederhana adalah keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang saat ini ada. Betul atau betul? Kalau saudara saya suruh bikin definisi pengharapan, kira-kira apa yang saudara bisa tulis? Kalau saya, ya sesederhana itu. Pengharapan itu adalah keinginan, kerinduan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari yang ada saat ini. Itulah pengharapan. Jadi kembali kepada riwayat Abraham, ketika dia diperintahkan untuk pergi, dia percaya bahwa ada tanah yang lebih baik, lokasi atau negeri yang lebih baik, kota yang lebih baik daripada tempat di mana dia tinggal. Tempatnya di mana belum dikasih tahu. Maka berjalanlah Abraham, dia ngajak Lot, saudara keponakannya, dan pada waktu itu sebetulnya Abraham sudah diberkati Tuhan. Jadi Abraham itu seperti kepala suku gitu saudara ya, raja kecil. Dia punya anak buah, dia punya budak-budak, dia punya gembala-gembala yang dia pelihara, yang dia upah jadi pegawainya untuk merawat akan ternaknya yang banyak. Jadi Abraham itu diberkati Tuhan. Cuman dia kurang berkatnya, yaitu dia nggak punya keturunan, begitu ya. Namun luar biasanya Tuhan memberi janji bahwa nanti kamu akan punya keturunan. Dan ditunggu-tunggu tidak datang-datang, itu riwayatnya saudara semua tahu. Jadi kalau saudara lihat, panggilan Tuhan terhadap Abraham itu mengandung 2 janji. Dan ini diulang terus. Satu tentang janji keturunan, yang nanti dikatakan seperti debu tanah banyaknya, kemudian diulang dikatakan seperti bintang-bintang di langit banyaknya, dan diulang lagi dikatakan keturunanmu seperti bintang di langit
dan seperti pasir di pantai. Jadi saudara, inilah riwayat Abraham. Dia disuruh pergi, meninggalkan yang lama untuk menuju yang baru. Nah, disitulah pengharapan Abraham logis sekali, yaitu bahwa dia akan memperoleh tempat yang lebih baik. Dan nanti dia akan diberkati keturunan dan keturunannya akan tinggal di tempat yang lebih baik itu. Ya kan? Sakit, pengharapannya apa saudaraku? Sembuh. Gampang kan? Lebih baik kan? Tidak punya duit, pengharapannya diberkati, ya toh? Kemudian dapat duit. Lebih baik finansialnya. Sederhana kan? Nggak punya, ya nggak punya macam-macam lah. Mulai kendaraan, mobil, sampai pada nggak punya pasangan hidup dan sebagainya. Berharap ketika Tuhan kasih, jadi punya. Lebih baik. Kadang-kadang juga jadi nggak baik, saudaraku ya. Tapi harapannya kan ke sana, betul ya? Jadi pengharapan, hope, itu tuh sebetulnya sesederhana itu definisinya. Keinginan untuk mendapatkan atau memasuki akan keadaan yang lebih baik daripada yang saat ini ada. Dan kita harus punya pengharapan, saudaraku. Dalam segala aspek kita harus punya pengharapan. Karena iman, pengharapan, dan tentunya nanti harus ada satu yang ditambahkan oleh Rasul Paulus, yaitu kasih. Ini 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, kasih itu adalah yang akan tinggal tetap. Sampai kita ketemu Tuhan, itu harus kita miliki. Yang lain-lain bisa hilang, tapi itu nggak boleh hilang. Ngerti ya, saudara? Jadi kita punya firman, berisi janji-janji Tuhan, sama seperti Abraham juga menerima firman yang merupakan janji. Saya ulangi 2, yaitu kamu akan punya keturunan, keturunanmu akan sangat banyak, dan kemudian kamu akan aku bawa ke tempat yang akan menjadi milik pusakamu, suatu tanah yang nanti akan ditempati oleh kamu dan keturunanmu. Dan itu milik pusakamu. Itu janji Tuhan cuma 2 itu. Diulang-ulang, saudara, saya cari sampai 4 kali. Ada tambahan-tambahan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, nanti keturunanmu akan menaklukkan musuh dan sebagainya, itu tambahan-tambahan. Tapi intinya cuma 2. Dan Abraham bertekun menantikan akan 2 hal itu. Nah, kembali ke PowerPoint. Jadi ada ketaatan, ada janji milik pusaka, pengharapan, dan tidak mengetahui. Itu juga harus kita pegang. Jadi kalau saudara tahu semuanya yang kita harapkan, yang kita yang Tuhan janjikan, itu namanya bukan pengharapan Abraham, bukan iman Abraham. Nah, sekarang pengharapannya boleh macam-macam, saudara. Kalau saya membayangkan Abraham pada waktu itu mengharapkan, pasti Tuhan menyediakan satu tempat yang jauh lebih indah daripada tempat di mana aku tinggal. Pasti Tuhan menyediakan satu kota yang jauh lebih baik, lebih tertata, lebih indah, lebih aman, lebih segalanya. Ya, dan di sana nanti hidup kami akan lebih baik di tempat yang Tuhan siapkan, milik pusaka kami. Saya kira angan-angan Abraham macam-macam, saudaraku, pada waktu itu. Ya, kita baca lebih lanjut, next. Sikap setelah sampai di tanah yang dijanjikan. Nah, saudaraku, ini yang perlu kita teliti. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris
janji yang satu itu. Jadi Abraham ini kan menerima janji. Tapi ketika dia sudah sampai di tempat yang dijanjikan, itu kan berkali-kali Tuhan berkata, kamu lihat sekelilingmu, itu negeri yang aku berikan kepadamu dan keturunanmu. Ya kan? Tapi anehnya, penulis Ibrani ini menemukan sesuatu. Dia berkata, karena iman toh, karena dia taat pada Tuhan itu kan iman. Abraham tinggal di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah apa saudaraku? Tanah asing. Seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah. Kemah itu bukan rumah, saudara. Kalau rumah itu sesuatu yang permanen. Tapi kalau kemah itu artinya sewaktu-waktu aku harus pindah, siap bongkar pindah. Paham ya saudaraku ya? Jadi sikap setelah sampai di tanah yang dijanjikan, Abraham itu berkata, kok bukan ini yang aku harapkan? Bukan ini yang aku inginkan. Di dalam pengharapan Abraham, di situ roh Tuhan bekerja. Dia punya gambaran akan the city of God. Kota Allah. Nah, dia kejar itu dalam ketaatan. Tapi ketika dia sampai di tanah Kanaan, sampai dia jalan ke gurun Negeb, dia pergi. Dia bangun kemah, saudaraku, bukan rumah. Karena apa? Seolah-olah ini adalah tanah asing. Ini membingungkan, saudaraku. Pertanyaan, apakah itu bukan tempat yang Tuhan tuju, yang Tuhan tunjuk? Jawabnya, iya. Itu tanah Kanaan itu yang Tuhan tetapkan untuk jadi milik pusaka Abraham. Tapi sikap Abraham setelah sampai di tanah itu, dia justru berkata, bukan ini. Nah, ini yang dikupas oleh penulis Ibrani, saudaraku. Dalam Ibrani 9 kita baca sama-sama, 2, 3. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Saudara, Tuhan janji, ayo kamu misalnya salah seorang dari saudara bekerja sebagai pegawai, bekerja sebagai karyawan di satu perusahaan, kemudian firman Tuhan datang, kamu keluar dari perusahaan itu. Terus kerja apa Tuhan? Aku akan tunjukkan. Taat, saudaraku, ini benar-benar ya, benar Tuhan ya, bukan Tuhan-Tuhanan. Betul-betul Tuhan, saya kasih ilustrasi ini. Kemudian dia mulai bekerja. Memulai dari nol, bekerja. Tanpa tahu kira-kira nanti mau jadi apa. Dia masuk dalam sebuah petualangan iman. Dan ternyata karena memang betul itu janji Tuhan, dia diberkati luar biasa. Dari yang menerima gaji bulanan yang pas-pasan, sekarang dia diberkati berlimpah-limpah. Usaha yang dia pegang, yang dia kerjakan itu makin hari makin meluas. Saya kira beberapa di antara sidang jemaat punya pengalaman seperti itu. Cuma percaya saja, aku yakin ini bisa jadi. Bersama Tuhan, Tuhan bisa membuat aku diberkati. Dan setelah menjadi besar, menjadi kaya, setelah
Semua ada. Dulu naik Vespa, butut. Sekarang mobilnya 5, mau beli 10 juga bisa. Dari rumah di kampung, rumahnya jadi rumah gedung besar. Dia mau beli rumah baru juga bisa. Usahanya terus berkembang. Pertanyaan, apakah sikap Abraham ada pada Anda? It's not the city of God. Ini bukan kota Allah yang aku cari. Saudara, kita sedang belajar loh. Itu Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Apa saja yang dia kerjakan berhasil. Ada kesulitan, iya. Tapi Tuhan menyertai. Tuhan melindungi. Tuhan memberkati. Itu yang terjadi dalam riwayat Abraham. Tapi setelah sampai di tanah Kanaan, bukan ini. Kenapa? Kenapa? Kita kembali ke ayat 10, saudaraku. Next. Tadi sudah kita baca di awal. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Berarti Kanaan yang dia terima, dia tahu pasti bukan ini. Meskipun Tuhan yang nunjuk, meskipun Tuhan yang berjanji, lihat sekeliling, dia lihat Kanaan, dan dia menjalani sampai ke padang gurun Negev. Tapi Tuhan yang menunjukkan itu juga senyum-senyum menurut saya. Karena ini anakku satu ini ngerti bahwa bukan ini yang sebetulnya aku janjikan. Apa yang dicari oleh Abraham? Sebuah kota yang mempunyai fondasi, dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Saudaraku, perjalanan iman Abraham meskipun dia masuk kategori bapak-bapak rohani, saudara, ya, dia belum banyak firman. Bahkan Mesias pada waktu itu belum menyatakan diri. Dia belum tahu akan juru selamat itu seperti apa. Bahkan hukum Taurat belum diberikan pada waktu zaman Abraham. Jadi Abraham masih sangat jauh dari penggenapan apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi dia sudah looking forward. Dia melihat ke depan, jauh ke depan. Ada city of God yang sebetulnya itu yang aku tuju. Itu yang aku rindukan. Jauh, masih jauh. Sekarang ini kita yang hidup di akhir zaman, kita ngerti bahwa nanti ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, dia akan mendirikan City of God. Yang kita kenal dengan kerajaan 1000 tahun dan dilanjutkan dengan langit baru, bumi baru. Itulah kota yang beralas, kota yang berdasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di akhir zaman. Jadi sekarang ini saudaraku, sukses apapun Anda, seberhasil apapun pencapaian yang Anda dapatkan, kalau saudara dan saya mengikuti iman Abraham, maka kita pun akan berkata, bukan ini Tuhan. Bukan ini yang aku cari. Aku tahu bahwa Engkau akan membangun. Karena Engkau sudah merencanakan sebuah kota, tempat kediaman kekal yang berdasar,
Kata berdasar itu bagus, saudaraku. Saya merenung ya, saudara. Sehebat apapun akan sebuah kota, ya kota itu komunitas, apa ya istilahnya itu peradaban. Peradaban manusia sejak zaman dahulu kan terus meningkat, saudaraku. Tapi kalau saudara belajar sejarah, peradaban itu silih berganti, muncul hebat, semua berharap, semua kagum, lenyap. Muncul hebat, kaya, luar biasa, semua berharap, lenyap. Datang dan pergi. Sekarang ini China, saudaraku, menjadi sebuah negara yang disorot oleh dunia. Peradabannya mulai meningkat terus, kekayaannya meningkat, kekuatannya meningkat. Beberapa dekade yang lalu Amerika, jauh sebelumnya Eropa, jauh sebelumnya ada Babilonia, ada Medi Persia yang sekarang kekeringan itu. Kalau saudara pelajari akan patung Nebukadnezar itu mimpi patung Nebukadnezar. Saudara baca sendirilah dalam kitab Daniel. Itu datang dan perginya peradaban, saudaraku. Tetapi ada satu kota yang beralas, satu kota yang berdasar, sebuah kota yang direncanakan dan dibangun oleh tangan Allah sendiri. Saudaraku, pengharapan kita bukan pada kesementaraan. Nanti kita akan lihat, saudaraku. Jadi iman Abraham itu dikatakan menanti-nantikan, looking forward, city of God. Kota Allah yang punya dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Saudaraku, sehebat apapun manusia atas seizin Allah, yang mana menggenapi akan firman bahwa pengetahuan dan sains akan bertambah-tambah, itu sedang tergenapi hari-hari ini. Saudara yang mengikuti Suara Gembala, saudara kan belajar bagaimana saya membahas tentang Iran yang kekeringan, kemudian adanya teknologi desalinasi yang dilakukan oleh negara Israel. Itu kemajuan teknologi yang luar biasa, saudaraku. Tetapi saya mau katakan, bukan itu city of God. Nah, nanti kita akan lihat, saudara, bahwa orang-orang yang merasa bahwa aku telah mencapai sesuatu yang dijanjikan. Kalau dia berhenti sampai di situ, pagi ini kita akan belajar bahwa itu bukan iman Abraham. Jadi sesukses apapun Anda, seberhasil apapun Anda, sepuas apapun pencapaian yang Anda dapatkan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Ada perubahan pengharapan. Katakan perubahan pengharapan. Jadi sebelum Abraham sampai ke tanah Kanaan, dia punya harapan-harapan. Sesampainya dari perjalanan itu sampai tiba di tanah Kanaan, maka Abraham berubah. Aku berharap bukan ini. Haleluya. Next. Dua ayat berikutnya merupakan penyertaan Tuhan dan penggenapan janji. Jadi saudaraku, dalam perjalanan meskipun sadar bahwa bukan ini yang aku cari, bukan ini yang aku harapkan, pengharapanku berubah, tetapi janji Tuhan digenapi. Khususnya janji keturunan. Ya, kita lihat ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walau usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ini kesetiaan Tuhan. Tuhan berjanji akan memelihara saudara, Tuhan berjanji akan memberkati Anda, dia akan genapkan janji itu. Tapi jangan berhenti di situ, saudaraku. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya.
Ayat 12, itulah sebabnya maka dari satu orang yaitu Abraham dan istrinya yang mandul, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ada yang menafsirkan bintang di langit itu rohani, pasir di pantai itu jasmani gitu ya saudara. Jadi Israel jasmani, Israel rohani. Orang kita ini kan Israel rohani gitu ya, orang-orang beriman yang punya iman Abraham. Ya, whatever lah saudaraku itu tafsiran, boleh-boleh saja. Tapi yang jelas Tuhan menggenapi janjinya. Meskipun hanya satu anak yaitu Ishak. Dari Ishak ada dua anak yaitu Esau dan Yakub. Ternyata yang dipilih adalah Yakub. Dari Yakub keturunan itu sampai hari ini saudaraku. Dan satu yang berasal dari keturunan Yakub yaitu Sang Mesias. Yang nanti akan datang kembali dan duduk di tahta Daud. Menegakkan City of God. Jadi saudara kita lihat bahwa penggenapan janji itu menyertai. Ya, meskipun Abraham tahu bukan ini yang aku cari, tapi janji-janji Tuhan tetap tergenapi dalam hidupnya. Nah, ayat berikutnya, next. Ini saya ingin saudara semua membaca dengan iman, dengan pengertian. Ya, ini harus dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Mari kita baca pelan-pelan saudaraku. 1, 2, 3. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, apakah kita punya iman Abraham? Sampai mati. Dalam iman mereka semua, Abraham, Ishak, Yakub, anak-anak Yakub, keturunan Yakub sampai pada Raja Daud, semua mati saudaraku dalam iman. Saudara, waktu saya membaca akan ayat ini, saya berkata, Tuhan, tolong aku, tolong kami, supaya kami pun tahu bahwa kami pada suatu saat nanti akan masuk dan tinggal di kota Allah bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Tapi kalau harus melalui kematian, saudaraku, marilah kita mati dalam iman. Kalau sudah ngomong soal kematian kok rodok ndak enak gitu ya. Sampai suatu saat, saudara-saudari yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Nanti kita baru tahu bahwa kematian adalah fakta yang tak terhindarkan. Tapi masalahnya apakah kita yang akan mati, mati dalam iman. Iman Abraham. Iman Abraham itu apa? Tidak berkata bahwa aku telah mendapatkan semuanya yang dijanjikan. No, enggak. Abraham dan keturunannya dikatakan di situ, kami tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Loh, yang dijanjikan apa? Nanti kita akan belajar, saudaraku. Yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu apa? Bukankah diulang-ulang selalu tanah yang menjadi milik pusaka, negeri yang menjadi milik pusaka, dan keturunan. Seperti bintang di langit, pasir di laut. Iya kan?
Diulang-ulang, itu saudara pelajari. Saya sampai mencoba meneliti 4 kali Tuhan mengulang hal itu. Terakhir setelah Abraham diuji mempersembahkan Ishak, jadi Ishak sudah lumayan besar, sudah lahir. Abraham diuji dan di situ setelah lulus ujian itu, firman Tuhan datang. Ngulang lagi, seperti bintang di langit, pasir di laut. Iya. Tapi ternyata kalau saudara baca di dalam firman yang ditulis oleh penulis Ibrani, ini mendapat pewahyuan luar biasa mengurai tentang iman Abraham yang sesungguhnya. Abraham itu jadi orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Loh, berarti yang dijanjikan itu apa? Nanti kita akan belajar. Tetapi yang dari jauh melihatnya. Jadi Abraham itu jauh sekali, looking forward, far away, di depan sana, jauh di depan sana. Dia dikatakan melihat dan melambai-lambai kepadanya. Dan mengakui kami di sini orang asing dan pendatang di bumi ini. Tapi nanti ada waktunya, meskipun aku sekarang mati dalam iman, nanti aku akan dibangkitkan dan aku akan tinggal di kota Allah yang punya dasar dan dibangun oleh tangan Allah sendiri, direncanakan oleh Allah sendiri. Sebuah civilization yang dipimpin oleh raja segala raja. Saudaraku, inilah iman Abraham. Saya berharap saudara nangkep. Kita ini tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari ya. Dari bangun tidur sudah ada banyak urusan yang harus kita selesaikan, tanggung jawab. Kerjaan yang harus kita hadapi hari demi hari. Yang tidak bekerja jangan makan, demikian firman Tuhan katakan, ya kan? Tetapi iman Abraham tidak seperti itu. Hanya urusan dengan yang sementara. Bahkan ketika menjadi sukses, menjadi meningkat dalam segala aspek, Abraham tahu bukan ini yang aku cari. Next. Dikatakan mati tanpa memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi, kalau firman tadi katakan mereka melihat dari jauh, melambai-lambai dan menganggap diri ini sebagai pendatang orang asing di bumi ini. Jadi bukan hanya tanah Kanaan, tapi bumi. Kami ini orang asing di bumi, demikian iman Abraham. Dan Abraham bersama-sama dengan keturunannya yang sudah mati dalam iman, melambai-lambaikan tangan dari jauh. Dan berkata, kami pendatang dan orang asing di bumi ini. Nah, kita yang ada di penghujung zaman, kita melihat ke belakang. Bapak Abraham ada di sana melambai-lambaikan tangan. Kita pun juga berkata, hei Bapak Abraham, kami ada di sini. Tapi imanmu kami pelajari. Imanmu menjadi bekal buat kami, menjadi panutan buat kami. Engkau berkata bahwa kami pendatang, kami orang asing di bumi ini, kami musafir di bumi ini. Kita yang ada di sini, yang sudah dekat dengan City of God. Sebab City of God itu yang membangun adalah Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri. Nah, kita yang sudah dekat, kita belajar. Abraham dan anak-anaknya melambai-lambaikan tangan, kita pun membalas. Kita waving our hands. Hey, Bapak Abraham, ya, aku tangkap akan kebenaran yang engkau lalui. Aku tangkap prinsip-prinsip imanmu. Aku belajar. Engkau berkata, engkau adalah orang asing di bumi, engkau adalah musafir di bumi, engkau adalah orang-orang yang
pendatang di bumi, aku pun demikian. Nah, saudaraku, sekarang pertanyaan. Janji apa yang belum tergenapi untuk Abraham, loh, saudara? Keturunan sudah digenapi, meskipun melalui satu saja, tapi itu mujizat. Apalagi, tanah berkali-kali Tuhan berkata, lihatlah sekelilingmu. Semua akan kuberikan menjadi milik pusakamu dan keturunanmu. Dan itu sudah tergenapi. Tapi kenapa Abraham justru berkata, bukan ini Tuhan. Bukan ini yang aku cari Tuhan. Jadi kalau Tuhan tanya pada Abraham, kayak kamu cari apa Abraham? Aku cari kota yang engkau bangun. Kota yang kau rencanakan. Kota yang punya dasar. Yang tidak berubah. Karena sehebat apapun kota-kota yang didirikan oleh manusia, semuanya berubah. Semuanya runtuh karena fondasinya enggak kuat. Saudara kemarin lihat ya di televisi tayangan rumah-rumah bagus, bangunan-bangunan bagus, semua hanyut. Rumah kok bisa jalan? Karena fondasinya enggak kuat, saudaraku. Di bumi ini enggak ada fondasi yang kuat. No. Jadi janji apa yang belum tergenapi oleh Abraham? Tak ada, saudara, semua sudah tergenapi. Jadi kalau saudara berkata, aku bersyukur Tuhan engkau sudah menggenapkan semua yang kau janjikan padaku. Enggak salah saudaraku, tapi sikap Abraham ini yang harus kita pegang. Bukan ini yang aku cari Tuhan. Karena aku menantikan sebuah tempat, sebuah civitas Dei, yaitu kota Allah yang berdasar, berfondasi, dan tidak bisa digoyang, kekal, yang dibangun dan direncanakan oleh engkau sendiri Tuhan. Kira-kira begitu, saudara. Nah, sekarang kita lihat konklusinya. Next ya. Ada ayat 14, 15, dan 16. Ini konklusi dari firman Ibrani 11 tentang Abraham, saudara. Karena kita tahu ya Ibrani 11 itu adalah the hall of faith. Itu adalah deretan daftar orang-orang percaya, orang-orang beriman. Dan kita pagi ini belajar tentang iman Abraham. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu apa saudara? Tanah air. Kita suka nyanyi ya kalau tanggal 17 Agustus. Tanah airku Indonesia. Ya, ada getaran gitu ya. Aku punya tanah air. Kalau saudara karena suatu pekerjaan atau karena sesuatu, pergi ke luar negeri, di tempat negeri jauh, pasti kadang-kadang kita bisa meneteskan air mata kalau mendengar akan nyanyian. Tanah airku, apa? Tidak kulupakan, ya itu ya, saudara. Kira-kira mirip seperti itu, tapi ini rohani, ini kekal. Kalau emosi-emosi yang ada, seperti yang tadi saya ceritakan, kita bangsa Indonesia yang pergi ke luar negeri, merindukan tanah air, itu wajar, itu jiwani. Tetapi iman Abraham melampaui. Karena tanah air yang dirindukan itu, kita lihat ayat 15. Maaf. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal,
Jadi seperti kita misalnya pergi ke luar negeri merindukan tanah air Indonesia, itu tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup punya kesempatan untuk pulang ke situ, ya, untuk pulang ke tanah air. Tapi ayat 16, saudara kita baca bareng-bareng, 2, 3. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudaraku, kalau kita mati dalam iman, maka kita akan berada di Firdaus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi sebetulnya kota Allah itu nanti akan dibangun di bumi ini. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, menghancurkan akan antikristus, dan dia membangun sebuah kota, komunitas, sebuah peradaban, menggenapkan akan semua yang tertulis dalam firman. Haleluya. Saudaraku, ini iman kita. Ini iman kita. Kalau saudara berhenti bahwa iman kita itu adalah aku doa puasa, kemudian mujizat terjadi, order yang sepi tiba-tiba melimpah naik 100 kali lipat, itu perjalanan, mujizat perjalanan. Kalau pengharapan saudara seperti disinilah aku menerima kegenapan janji-janji Allah, di sini aku akan menikmati semuanya, Anda meleset. Karena apa? Mereka semua sudah mati. Saudara, saya ingin tampilkan ada ini apa? Sebuah artikel yang saya terima 3 hari yang lalu tentang perjuangan dari seorang aktris Hollywood yang menarik untuk kita renungkan. Namanya Drew Barrymore. Coba saudara lihat wajahnya. Yang pernah nonton film E.T. Mana? Wah, itu. Ya. Ini waktu kecil, saudara. Dia main film E.T. dan langsung jadi terkenal. Ya, Drew Barrymore ini. Ya, gadis kecil menggemaskan itu menjadi kesayangan Amerika dikatakan. Tapi kemudian karena ibunya itu enggak normal, anak masih umur 9 tahun diajak ke pesta yang enggak genah, saudara, ke komunitas dari mereka yang biasa minum alkohol, biasa menggunakan akan narkoboi, saudara. Ya, 9 tahun dia dibawa oleh ibunya ke klub malam, tempat kokain beredar, dan para selebritas berpesta hingga fajar. Sehingga usia 9 tahun, ini anak gadis cantik usia 9 tahun, itu sudah minum alkohol. Usia 10 tahun, Drew sudah merokok ganja. Usia 12 dia sudah menggunakan kokain. Bayangkan saudara, rusaknya dan hancurnya akan gadis ini. Dan usia 13 ia benar-benar kecanduan. Sampai akhirnya seseorang turun tangan. Penyelamat ya turun tangan. Gadis 13 tahun, Drew Barrymore ini, dia diambil, dimasukkan di bangsal psikiatri tertutup, dan 18 bulan dia disekap di tempat di mana dia
melewati terapi intensif, detoksifikasi, dan menghadapi harus melewati itu semua selama 18 bulan. Jadi seperti rehab begitu, tapi bukan rehabilitasi yang nyaman, melainkan bangsal psikiatri tertutup, kumpul dengan orang-orang dengan gangguan mental berat. Tapi dia berkata, itu hal terbaik yang terjadi di dalam hidupku. Drew menyadari pengalaman itulah yang menyelamatkan hidupnya. Usia 14 tahun dia keluar dari rehab dan dia tahu bahwa kalau dia kumpul dengan ibunya, dia pasti jatuh lagi. Dia membebaskan diri dari ibunya dan dia hidup sendiri, umur 14 tahun. Tetapi Hollywood tidak menginginkan karena dia dianggap berisiko. Bintang cilik dengan riwayat kecanduan ini kan nggak bagus gitu ya. Sehingga perusahaan asuransi menolak, sutradara juga nggak mau nerima dia. Jadi Drew sejak remaja bekerja serabutan, tapi dia tidak menyerah. Dia bangkit, saudara tahu ya ini ya, wajah ini saudara ngerti ya. Ini Drew Barrymore ini yang main film Charlie Angels itu ya. Itu disutradarai produsennya dirinya sendiri, jadi ini orang hebat. Saya membaca, saya kagum, sampai dia akhirnya bisa bangkit kembali dan dia bisa memproduksi akan film-film yang menjadi box office, ya tentunya dalam lingkar kehidupan modern yang jauh dari takut akan Tuhan. Tapi bagaimanapun juga dia bisa survive dari kecanduan dan ketergantungan. Setelah dia lepas dari orang tuanya. Jadi sekarang ini Drew punya 85 juta US dollar, kaya raya saudaraku ya. Dia punya show sendiri, dia punya 2 putri yang dia lindungi dengan sepenuh hati. Cuma waktu saya teliti kehidupan rumah tangganya tidak bahagia. Dia nikah 3 kali, yang ketiga dia punya 2 anak putri ini, tapi itu pun akhirnya tidak berlangsung lama. Suami yang terakhir itu pun bercerai dan dia berkata nggak mau menikah lagi. Tapi dia punya anak 2 yang dia lindungi. Dia nggak ingin anaknya itu ngalami seperti dirinya. Jadi kisah ini bukan tentang ketenaran, kehebatan seorang bintang, bukan. Tapi kisah penyintas dari keadaan yang begitu mengerikan dan dia akhirnya menang. Sekarang Drew Barrymore berusia 50 tahun dan dia dikatakan bahagia dengan 2 putrinya yang masih kecil-kecil. Pertanyaan, kalau saya merenung, sepertinya di bumi ini Drew Barrymore ini memperoleh apa yang baik, tanda kutip, yang dijanjikan. Tuhan ini kan selalu memberi yang baik, ya kan? Oke, saudaraku. Tapi kalau iman Abraham, mestinya Drew akan berkata, Tuhan bukan ini yang aku cari. Sayangnya dia bukan orang beriman. Ya dia ya saudara orang sana semuanya ya Kristen gitu ya. Semuanya pergi gereja kalau Natal gitu ya saudaraku. Tapi saya ingin saudara ngerti bahwa orang-orang seperti ini harusnya sampai pada satu posisi. Sesukses apapun, seberhasil apapun dia, ini luar biasa menjadi penyintas saudaraku. Menjadi survival dari satu keadaan yang mestinya menghancurkan dan membunuh dia.
Banyak contoh-contoh dari artis-artis cilik yang hancur saudara hidupnya. Tapi dia enggak, dia bisa lolos. Tetapi saudaraku, ini bukan iman Abraham yang kita bahas. Sekali lagi, sehebat apapun, sesukses apapun di dunia ini, kita pagi ini sudah belajar iman Abraham. Aku orang asing di bumi ini. Dan aku akan mati dalam iman. Iman apa? Iman bahwa nanti aku akan bergabung dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Dan aku akan menikmati kehidupan di City of God selama-lamanya. Haleluya. Kembali ke PowerPoint. Satu ayat kita baca sama-sama. Ya, ini ayat yang saya suka, saudaraku ya. Rasul Paulus keras di sini. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sekali lagi, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudaraku, saya akan akhiri dengan kita akan nonton sama-sama sebuah lagu pendek yang dinyanyikan oleh seorang anak kecil. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan kami. Kami enggak mau jadi orang yang paling malang dari segala manusia di bumi, karena pengharapan kami salah. Kami belajar dari iman Abraham. Abraham mengalami progresivitas dalam pengharapan, mengalami perubahan dari pengharapan. Dan di dalam surat Ibrani yang ke-11 kami belajar, iman Bapak Abraham yang menjadi panutan, teladan bagi kami sekaliannya. Kami bersyukur Tuhan, waktu terus berjalan menuju pada kegenapan dari apa yang Tuhan sudah firmankan. Di sini kami jemaat-Mu, luruskan kalau ada yang tidak benar di dalam sikap kami. Kami naikkan syukur untuk kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Biar damai sejahtera yang melampaui segala akal boleh menuntun kami menjalani akan hidup sementara di bumi ini dengan satu pengertian, dengan iman dan pengharapan seperti apa yang ada pada Bapak Abraham. Kami merindukan suatu tanah air surgawi. Satu kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri, City of God, dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati katakan, amin.